Hijab itu syariat Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman surga wanita, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ajaran tentang hijab memang disyariatkan dalam teks-teks dan kitab suci umat Yahudi, seperti Talmud. Jauh berabad-abad sebelum Al-Quran hadir, kitab suci Yahudi sudah mensyariatkan tentang hijab ini. Karena itu, tradisi hijab ini bukan hanya sangat Islami, tetapi juga sangat Yahudi. Bukan hanya sangat Qurani, tetapi juga sangat Talmudi. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika ada sejumlah tokoh, rabi, ulama, kelompok, dan sekte Yahudi dewasa ini yang mengklaim bahwa hijab itu adalah syariat Yahudi. Beberapa kelompok Yahudi Ortodoks memandang berhijab merupakan panggilan ilahi yang harus ditaati oleh semua umat Yahudi. Salah satu tokoh Yahudi yang getol menyuarakan gerakan hijab syari adalah Bruria Keren, seorang pemimpin Yahudi Ortodoks di Israel. Ia bahkan mengklaim bahwa asal-usul tradisi hijab itu berasal dari Yahudi, dan karena itu, siapa saja, perempuan mana saja, yang mengenakan hijab berarti telah meniru-niru ajaran, budaya, dan tradisi Yahudi. Menurutnya, kitab-kitab suci agama di Timur Tengah, termasuk Al-Quran, yang mengajarkan tentang hijab berarti telah menjiplak kitab Talmud. Klaim ini sebetulnya sangat berlebihan dan hiperbolik, mengingat jauh sebelum masa Israelite atau Yahudi kuno, tradisi hijab ini sudah dipraktekkan oleh berbagai suku dan kelompok masyarakat di Timur Tengah yaitu Mesopotamia, Assyria, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bruria Keren menyerukan agar semua kaum Hawa Yahudi untuk berhijab bukan hanya semata-mata demi memenuhi panggilan ilahi, tetapi juga sebagai lambang kesederhanaan, sekaligus perlindungan dari kemungkinan kejahatan atas kaum perempuan yang dilakukan oleh para pria hidung belang-belang. Di Israel ada sekelompok Yahudi yang menamakan diri sekte Burka Haredi, yang bahkan lebih ketat dalam menerapkan syariat hijab ini. Kaum perempuan Yahudi Haredi Burka bukan hanya membalut tubuh dan kepala mereka dengan hijab dan jilbab atau abaya, tetapi bahkan menutup rapat wajah mereka dengan sehelai kain yang disebut frumka, semacam nikab atau burka, persis seperti perempuan Saudi, Arab Badui, atau perempuan Afghanistan di zaman rezim Taliban. Karena mengenakan busana yang ekstrim ini, maka sejumlah media menyebut mereka sebagai Yahudi Taliban. Seperti klaim dan penegasan dari Bruria Keren, sejumlah tokoh Yahudi dari sekte Haredi ini seperti Rabbi Yitzhak Tuvia Weiss, juga menyatakan bahwa penggunaan tata busana super ketat ini dalam rangka untuk menegakkan syariat Yahudi, sekaligus untuk kembali ke ajaran orisinal Talmud tentang wasiat berhijab sebagai simbol kesahajaan bagi perempuan. Jika perempuan dari sekte Burka Haredi menutup rapat seluruh tubuh mereka, maka perempuan sekte Yahudi Ortodoks lain seperti Lev Tahor di Kanada, khususnya Ontario dan Quebec, mengenakan hijab dan jilbab, minus kain penutup muka yang mirip sekali dengan ufti-ufti muslimah atau kaum hijaber di Indonesia dan lainnya. Dalam bahasa Ibrani, Lev Tahor berarti hati yang suci. Sekte ini merupakan salah satu kelompok ultra-ortodoks Yahudi yang dipimpin oleh Rabbi Shlomo Helbrans, yang gencar menentang Zionisme dan aneksasi Israel atas Palestina. Kelompok Yahudi ultra-ortodoks juga bertebaran di Amerika. Dalam kehidupan sehari-hari, pengikut sekte Lev Tahor ini sangat sederhana dan apa adanya dalam menjalani hidup, serta jauh dari hiruk-pikuk kemewahan duniawi. Beberapa ajaran fundamental atau karakteristik mendasar sekte Lev Tahor ini antara lain, penolakan terhadap negara Israel modern sampai datangnya Sang Juru Selamat, menolak semua bentuk kehidupan modern karena dianggap bid'ah, kewajiban memakai baju atau jubah tradisional berwarna hitam, mengikuti diet Yahudi,
dalam pola makan termasuk tidak makan daging babi karena dianggap haram. Kawin muda, berbicara dengan bahasa Yiddish, rumah sangat sederhana tanpa dekorasi modern, dan lain sebagainya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa dukung channel kami untuk semakin berkembang, dengan menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.